Pas gue turun tangga, tiba-tiba tuh ada suara yang ngomong. Suaranya laki-laki ngebas. Dan menurut gue ini adalah suara si Poci. Ngomongnya apa? Jangan sampai kamu bilang sama ibu kamu tentang saya. Kalau misalkan kamu bilang dengan ibu kamu tentang saya, ibu kamu yang akan kenapa-kenapa. Nah, pada saat itu temen tuh kontak gue kan. Kontak gue. Jojo ini siapa nih? Kayak kakek katanya gitu. Emang ada pekerjaan yang lain dibilang gitu. Kak Frans, lu di mana? Gue di dalam nih. Di dalam lu ngapain? Tadi gue ngejar IP. Temen gue namanya IP kan. Tadi gue ngejar IP. Hah? Ngejar IP? IP dari tadi di sini, udah di sini sama gue. Lah, ya gue kejar siapa dong? Gue gituin kan. Kayak kemarin aja tuh yang gue tempat tinggalin itu ada botol 2 bro. Ada botol 2 yang diikat sama kertas, dalam itu ada airnya. Kalau dengar kunti gue baru sekali. Tapi kalau ngeliat mukanya kayak gue udah deh. Serius lu? Dan ketika gue melek sedikit dan mungkin setengah ya mata gue itu sadar, gue ngeliat ada cewek samping gue tiduran sambil nyengir gini, rambutnya berantakan. Balik lagi di Makan Main. Oke. Bukan main. Makan main? Bukan main. Oke. Kali ini kita bakal melakukan sesuatu hal yang berbeda. Bukan makan-makan, tapi ngobrol-ngobrol. Gitu. Di Makan Main Podcast. Mama pedes. Mama pedes. Oke. Jadi gimana nih, Le? Enaknya kita ngobrol apa malam-malam nih? Ini gimana? Ini perdana podcast Mama Kita pedes ya? ya? Mama pedes. Makan Main Podcast. Aduh, enaknya bahas apa nih, Le? Oke. Iya, gimana ya? Enak bahas yang serem-serem nih. Gimana ya, bro? Yang horor-horor. Parah, bro, kalau ngomong horor-horor. Selain setan, ada lagi yang lebih horor. Apa tuh? Mantan. Oh, iya. Langsung aja kita bahas. Le, lu punya cerita apa, Le? Cerita horor, Le? Cerita horor gua. Oh iya, gua pernah sih. Apa? Karena tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa sih? Yang kita ngetek band itu tahun berapa ya, gue? Sono tuh sama si Agung. Oh 2000. Bukan dirimu, Oh itu 2011. Ah iya, 2011. Gila lu. Lulus SMA ya? Lulus SMA ya? Udah akhir SMA. Nah, itu tuh. Jadi gue pindah tuh ke rumah tuh waktu itu. Terus bersih-bersih ngontrak kan, namanya masih ngontrak, belum punya rumah, bro. Iya. Bersih-bersih rumah kan. Dan gue sih kurang gimana ya, kurang percaya karena gue nggak ngelihat sih, bro. Cuman emang ngerasa merinding itu pernah sih gue. Emang ada apaan? Iya, jadi Pernah ada cerita? iya, kalau di Tambun, anak Tambun pasti tahu Grasi 2 Blok F. Oh iya, gue tahu. Blok F tuh, bro. Blok F berapa gua? Iya, gue rumah lu yang pertama sih itu kan? Enggak, yang kedua ini. Yang kedua ya? Yang kedua setelah Blok G. Ah. Pindah, terus akhirnya gue bersih-bersih rumah tuh segala macam ya kan. Terus gue lagi sendiri tuh, bro, bersih-bersih rumah tuh. Terus di belakang rumah itu ada apa sih, tempat masak gitu kan. Nah, nyokap lagi keluar dah tuh. Habis itu lagi bersih-bersihin, suara itu, bro, suara cewek. Ketawain gue. Ini buru-buru dah tuh. Terus lu gimana? Lari? Buru-buru keluar langsung. Di belakang rumah? Iya. Itu dulu doang yang dengar? Belakang rumah, di belakang, iya. Iya, halaman belakang kan? Bukan halaman belakang. Udah ketutup semua sih, bro. Iya, maksudnya di situ. Iya, di situ. Ruang belakang. Nggak ada yang dengar lagi selain lu? Nggak ada. Lah, nyokap lu sama adek lu? Adik gue lagi di luar. Mak gue juga lagi di luar kan. Lagi beli apa gitu kan, keluar. Jadi gue di rumah sendiri. Udah tuh ngibrit keluar, bro. Itu pertama kalinya lu ini ya? Iya, itu yang benar-benar jelas itu. Benar-benar jelas. Denger sih. Cuman gue belum pernah ngelihat rupa dan wajahnya, belum pernah. Jangan sampai lah. Ngeri gue. Nggak apa-apa. Gila. Biar lu lebih berani. Oh gitu. Katanya. Kalau gue sih ngerasa gitu. Harus ngeliat dulu baru berani gitu. Bukan ngeliat, Le. Jadi lu
kalau udah terbiasa, bukan terbiasa ya, udah pernah ngelihat kayak gitu, justru bukannya lu makin berani. Udah pernah. Iya sih. Cuman bukannya trauma jadinya. Enggak lah, kayak terlatih patah hati aja lu pacaran ya. Gila, terlatih patah hati. Iya kan, pacaran ngapain takut ya kan. Udah sering patah hati ya kan. Terus gimana tuh abis itu? Lu diketawain, lu keluar. Tawain gue, terus habis itu gue keluar ya kan. Awalnya sih gue diemin aja kan. Udah tuh ngobrol tuh menyokap di luar kan. Nah tapi katanya Atau orang-orang sekitar. orang sekitar di situ ada yang pernah ngontrak juga di situ bro. Oh, Iya pernah ngontrak di situ. Dan itu belum habis mereka bulannya untuk pindah. Mereka pindah duluan bro. Itu sisa 3 bulan lagi tuh. Sisa kontrakan mereka gitu. Mereka udah pindah. Katanya sih anak yang sakit lah. oh gitu. Gue yang sakit. Iya. Lu berapa lama situ? Kenapa? Lu berapa lama di situ? Berapa lo? Bentar. Boy, suara keran itu lu kedengeran? Gimana? Berapa lama lu di situ? Di situ gua 4 tahun. Lama dong. 3 tahun. Pernah ada kejadian lain gak selain itu? Ya pernah sih. Ya cuman karena kita kan gua dari dulu sih nggak pernah gimana ya soal begitu-gituan sih bro. Cuman emang ya teman-teman lah segala macem bilangnya nyata lah segala macem kan. Ya gue sih nggak, mungkin mereka emang ada, cuman gua nggak terlalu gimana gitu, anggap Biasa aja ya. biasa aja bro. Tapi berasa ya. Jadi itu ceritanya tuh yang punya kontrakan dulu tuh, yang punya kontrakan, yang kontrak dulu tuh anaknya sakit bro. Gitu tengah malam tuh nangis Digodain kali ya. iya kali. Udah 2 kali tuh. Nah ini terakhir tuh gua tuh, dan warga-warga situ nggak ada yang ngasih tahu. Oh gitu. Masih taunya pas sudah kapan? Ngasih taunya pas sudah tinggal situ bro. Uang udah dikasih, gimana dong ya kan? Iya. Gila juga. Tapi nggak diisengin. Selama 4 tahun nggak diisengin. Ada isengin, Ada. diisengin juga gua. Tawa lagi. Gua sampai sakit. Lu ketawa apa gimana? Ketawa apa gimana lu tadi yang di Ketawain itu. Oh ketawa. Itu Tante Poti tuh kayak itu yang ketawain gua tuh. Potifar. Mak gua sakit, ya kan? Semenjak di situ tuh gue yang nggak pernah sakit jadi sakit bro. Oh maksudnya jarang sakit istilahnya. Kuat lah fisiknya. Kok di situ jadi lemah gitu. Terus kejadian lagi tuh gue lagi mandi bro. Gue lagi mandi nih teman-teman. Gue lagi mandi, ya kan? Kan biasa kan kalau rumah-rumah kayak ya sebangsa kita lah ya kan. Itu atasnya kan bolong tuh bro. Iya gue tahu. Ya kan? BTN nih. BTN subsidi. Atapnya bolong kamar mandinya. Iya. Tahu tuh nggak ngerti gue buat apa sih ya? Buat Udara. Udara ya. Udara lah. Biar nggak pengap. Mandi sur gitu kan sur. Tiba-tiba gue kayak denger suara aneh bro. Suaranya apa? Dan waktu itu gue lagi sendiri di rumah juga. Ya kan biasalah nyokap Pergi. mertandang lah kan, kalau orang Batak bilang kan mertandang, maksudnya lagi main ke rumah tetangga maksudnya. Nah, mandi zer kan, tiba-tiba gue kayak ada suara lain gitu, tiba-tiba gue diemin tuh gayung, keran gue matiin tuh ya kan. Pas gue matiin gue dengerin nggak ada apa-apa. Tau nggak, beberapa detik gue diam itu suaranya gitu bro. Sumpah nih bro, gue nggak bohong nih, serius. Lu tau nggak apa yang terjadi? Apa? Gue ambil handuk langsung keluar. Parah lu. Bikin kerjaan lu di rumah. Basah kan ubin lu. Serius, buset. Serius. Untung gue inget ambil handuk sih. Iya. Ya ngambil dulu juga nggak apa-apa, orang nggak ada orang di rumah. Ngample dong. Ya, gue bener deh. Iya. Katanya sih emang gitu, yang gue dengar. Gak tahu nih ya yang di rumah, yang lu pada gue nggak tahu nih. Tapi yang gue tahu katanya si Tante Kunti nih katanya demennya sama lawan jenis. Oh gitu. Makanya lebih sering ledekin cowok. Karena gue juga pernah diketawain dekat rumah gue tuh yang lu kemarin jemput gue. Jadi rumah gue itu tadinya di ujung, samping rumah gue tuh lapangan.
Samping rumah gue tadi lapangan, sekarang ada dibangun rumah tuh sama developernya. Jadi rumah gue kedua dari ujung sekarang. Di kedua dari ujung itu di rumah gue kan di portal nih. Seberangnya portal itu pas portal itu tuh jalan raya kan, jalan akses jalan raya. Tapi seberangnya itu kali dan kebun. Nah, terus itu pohon bambu. Pasalnya situ ada kuburan juga, Bro? Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada Sebelah kanan tuh? Nggak ada. Nggak ada kuburan. Itu tanah kosong. Itu tanah kosong, kebun. Kebun. Pohon mangga, pohon bambu. Tadi ada pohon bambu. Jadi gini, waktu itu gua jam 11 malam. 11 malam. Ini pulang kerja atau gimana? Enggak, masih sekolah, Le. Oh, masih sekolah. Gua masih sekolah. Pertama kali gue diketawain sama kuntilanak kelas 2 SMA nggak salah. Gua diketawain sama kuntilanak jam 11 malam. Jadi ceritanya tuh dulu rutin, Le. Gua suruh buangin sampah itu malam sama nyokap gue. Jadi gue buang sampah itu ke kali yang tadi gue jelasin. Ke kali yang tadi gue bilang tuh seberang portal jalanan, setelah jalanan kali kebun. Jadi gue buang ke kali. Jangan ditiru ya, gue nggak baik nih. Gue penyebab banjir. Terus gue buang, pas gue biasanya emang buang di situ. Seberangnya itu, jadi gue pas buangnya itu selalu di depan pohon bambu itu. Pohon bambu yang rame itu ya? Tadinya itu pohon bambu, sekarang kan udah jadi jembatan, udah dibagusin lah, udah nggak dibikin horor. Lu pohon bambu, gue mau selalu buangnya di situ. Gue nggak pernah mikir dan nggak pernah takut karena gue udah biasa gitu kan. Emang suruh buang sampah di situ. Nah, emang gue kebetulan buangnya malam terus. Dan emang kalau nggak salah ini gue kejadiannya gue terlalu malam nih buangnya jam 11. Gue inget banget tuh jam 11. Gue bilang sama mak gue, udah kemalaman mak. Gue bilang gitu, kata mak gue, udahlah biarin, biasa dibuang malam biasanya kan. Ya udah gue bawa sampahnya, gue bawa. Begitu gue mau lempar, dia udah kayak ngambil ancang-ancang 1, 2, 3. Begitu gue begini, bunyi, ketawa. Gue bengong dong. Merinding gue. Gue bengong, gue jadi patung. Oh gitu, punya patung lu? Gue diem aja sampai ketawanya selesai. Saking gue penasarannya nih, ini ketawa beneran gak sih gitu kan? Sampai gue dengerin sampai habis. Baru gue buang, gue lempar, gue lari. Gue lari ke rumah. Untungnya jarak dari situ kan gue buang sampah sama rumah gue jauh. Biasanya kalau nggak tahu ya, pernah nggak sih kayak gitu-gitu tuh, kayak kita kalau lari tuh kayak ketahan gitu? Oh, gue enggak. Tapi untungnya waktu itu gue enggak. Oh, enggak ya? Enggak. Diketawain, gue lari. Gue masuk ke dalam. Langkahnya kan ngaco kan, kalau lari lagi ketakutan, tengah malam begitu gue tuh. Dulu masih lincah lah ya. Iya kan. Sekarang gue nggak bisa lari, gelinding. Terus ya udah tuh, gue masuk ke rumah, sep. Kata mak gue, kenapa lu? Gue diketawain mah. Diketawain. Iya, sama siapa? Ya mah itu, gue bilang, mau kuntilanak, beneran serius. Gitu. Nggak percaya. Mak gue nggak percaya. Ya udah akhirnya, udah deh tuh kata mak gue, udah biarin aja gini lupain. Tapi gue bilang beneran mah itu, gue bilang suara kuntilanak, gue bilang gitu. Mak gue nggak percaya tuh sampai berapa tahun. Ya udah, akhirnya kata mak gue, lama kelamaan tuh mak gue percaya, karena gue bilang itu emang benar kejadian, menurut gue itu benar-benar real banget. Mak lu percayanya karena dia gue ngomong terus, gue cerita terus, gitu. Berarti nggak sekali 2 kali dong lu dengar kayak gitu, dengar kuntinya? Kalau dengar kunti itu gue baru sekali. Kalau dengar kunti gue baru sekali. Tapi kalau ngeliat mukanya kayak gue udah deh. Serius lu? Mukanya gimana sih? Mau ceritain gak lu? Ya udah nggak apa-apa ya udah. Jadi gue gak tahu ya. Lo pernah ngerasain rep-rep nggak? Lo pernah ngerasain nggak rep-rep? Pernah. Lo yang tahu rep-rep nih, pasti nggak tahu ya mitos apa enggak. Sebagian orang bilang itu lo lagi diinin sama makhluk halus. Diisengin lah. Itu gue kejadiannya gue juga SMA, gue inget banget itu. Lu ngeliat mukanya itu gimana? Jadi gue ceritain dari awal ya. Gue ceritain dari awal nih. Ini gue ngeliatnya nggak malam, kejadiannya nggak malam, malah siang. Gue pulang sekolah, gue rep-rep, jadi gue tidur.
Siang. tidur siang. Gue balik sekolah, gue tidur, habis makan gue tidur. Biasa kan gue ngeband tuh, mau ngeband tuh kan. Tapi waktu itu gue lagi nggak ngeband tuh, nggak salah, lagi libur dulu apa gimana. Pulang makan, udah kata emak gue makan dulu ya, baru gue istirahat tidur. Emak gue keluar lah main ke rumah tetangga. Adik gue kebetulan masuk siang. Gue tidur pules banget. Terus pas lagi tidur kayak sesak napas nih awalnya. Sesak. Lu sadar gak sih tapi ya gitu-gitu? Apa? Pertama kayak sesak, terus tiba-tiba tuh perut gue kayak digelitikin, men. Diginiin. Gue ngilu-ngilu gitu kan ya. Aduh, gue ngilu-ngilu gitu kan. Apaan sih ini, gue bilang kan, anjir. Tapi gak bisa tutup buka bisa mata. buka mata tapi Kayak sadar. kayak sadar gitu loh. Ngintip-ngintip sedikit. Gue bilang aduh, gue gini-gini kan, apaan sih ini, gue bilang kan. Terus sadar lah gue kan. Gue kayak beginiin kan. Gue liat anjir, kok depan gue kayak ada bayangan putih nih. Gue balik badan lah gue ya kan. Balik badan gue berhasil. Balik badan gue ke kanan, gue inget tuh. Gue balik badan ke kanan. Kalau refleks lah, lu tahu kan, setengah sadar gitu kan. Setengah sadar kayak lu mau melek tapi susah. Gue melek lah, dikit-dikit gitu kan. Istilahnya gue melek dikit. Dan ketika gue melek sedikit dan mungkin setengah ya mata gue itu sadar, gue ngeliat ada cewek samping gue tiduran sambil nyengir gini. Serius lu? Gak percaya kan lu? Gue cerita ini sama emak gue setelah berapa tahun kemudian, supaya emak gue tuh nggak takut. Emak gue kaget pas gue cerita, kan gue cerita supaya lu nggak takut. Emak gue bilang supaya mama nggak takut. Nyengir gini nyengir, rambutnya berantakan. Itu gue pengalaman gue. Jadi kebayang gue. Langsung serius gue itu langsung teriak, tapi gue tuh nggak ada suaranya. Kan repot gitu juga kan. Iya. Teriak dalam hati. Ma gitu kan, padahal udah teriak kenceng kan. Tapi tuh nggak ada suaranya. Akhirnya tuh gue tiduran tuh, selesainya tuh gue tiduran tentang gue setengah sadar tuh kayak gue baca doa juga tuh. Baca doa, gue belum baca doa baru gue melek, gue langsung keluar. Siang itu. Siang. Makanya jangan salah. Siang juga serem. Emang lu kira malam doang? Setan ada di mana? Gue nakut-nakutin dia. Takut sekalian. Nah, lu pernah tahu nggak nih? Yang katanya kalau makan lama banget waktu masih kecil, nanti makannya dimakan setan. Pernah denger kan gitu? Pernah denger. Tapi lu pernah nggak denger setan minum? Belum pernah kan lu? Lu coba aja tinggal di kos, ada air galon terus kebunyi sendiri, blubuk. Setan lagi minum tuh, Bisa makan mulu bilangnya setan. Jadi itu ada beberapa kali saudara gua yang datang ke rumah gitu loh. Yang belum pernah ke rumah gua pada saat itu, tapi pada saat itu dia datang. Jadi gua gak ngerti ya, mungkin dia bisa ngelihat atau gimana ya. Dia bilang ada cewek di situ, dia bilang gitu. Jangan nakutin kata nyokap gua kan. Dan gue bingung, kok dia bisa tahu gitu. Padahal kan baru datang pertama kali. Kita belum pernah cerita apa-apa yang kita alamin setelah yang itu tuh, ya kan. Akhirnya terus kakak gua datang juga tuh waktu itu, nginep di rumah. Jam 3 bro, teriak-teriak. Jam 3 pagi. Serius, jam 3 pagi. Serupan? Enggak serupan, teriak-teriak kayak mimpi gitu. Oh gitu. Dia ngelihat di depan pintu gua. Wah, harap juga. Kayaknya sih. Terus cewek, dia ngelihat sosok wanita nangis gitu, kayak minta tolong gitu. Cuman gua nggak kebangun sih bro. Namanya mas terlelap ya kan, mak gua jadi pagi-paginya diceritain gitu bro. Jadi agak gimana ya, gue pengen pindah juga, nanggung kan bro. Iya udah bayar. Kita mau pindah dibilang karena takut juga ya kan. Tapi gue percaya sih, maksudnya setiap kita kan punya Tuhan masing-masing ya. Oke. Ya kan, punya iman lah gitu ya.
Makanya Jangan nggak perlu takut sih kayak gitu-gitu. Ya tapi kalau ngeliat asli takut juga sih. Tapi enggak, gue semakin kesini semakin berani gue. Ya, Bukannya gue sombong ya. Iya iya iya. karena gue udah Udah kejadian beberapa kali sih. Nah tuh waktu itu gue nggak tahu ya bro. Setelah kejadian itu kakak gue itu, gue mikir-mikir tuh bro. Mikir-mikir ini di mana? Biasa kan kalau yang begitu mistis-mistis gitu kan, arwah-arwah itu biasanya kalau nggak salah sih, mereka tuh kayak suka di mana gitu atau tempatnya ada gitu bro. Kayak kemarin aja tuh yang gue tempat tinggalin itu ada botol 2 bro. Ada botol 2 yang diikat sama kertas, dalam itu ada airnya di belakang. Gue nggak tahu itu bekas orang yang kemarin Sebelumnya, itu, yang sebelumnya iya. gitu loh. Jadi Nah, lu buang dong harus ya. gue buang bro. Hilang langsung dari situ, sejak itu hilang. Enggak, itu setelah yang Mbak Kunti yang ketawain gue pertama kali, Nah, itu gue lihat udah gue buang. Apa ada tadi bentuknya apaan? Hah? Plastik. Apaan? Jadi botol kayak apa sih, saus ya, botol saus gitu. Nah itu dalamnya isinya ada air, terus di ini loh apa namanya, diikat pakai kertas, ditutup pakai kertas, diikat pakai karet gitu. Itu apaan ya? Tahu gue bro, Emang karena itu? gue ngerti itu ada isinya kan, biasanya kan gitu-gitu kan ada isinya bro. Air isinya. Ya air isinya. Air ya enggak, biasanya sih kayak gitu-gitu biasa lah buat penangkal. Saat dibuang itu udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi ada. Tetap ada, berarti bukan karena itu le. Apa? setannya banyak. Iya, setelah yang pertama kali gue diketawain itu tuh. Nah, diketawain tuh masih ada tuh. Gue berpikir tuh, ya kan udah mak gue sakit, kesel gue kan. Gue percaya nggak percaya makanya kan. Ya gue percaya sih mereka ada, emang gak kelihatan aja kan gitu. Juga. Gitu. Akhirnya gue lihat, bro, ada depan rumah gue tuh ada pohon mangga. Pohon mangga nggak berbuah. Laki dong. Nggak ngerti gue. Mungkin ya. Kalau pisang gue tahu ada ininya. Ih, serius. Kalau pisang ada yang cewek ada cowok. Katanya gitu, ada yang bisa berbuah, ada yang enggak. Gitu. Iya, habis itu ya udah. Tahu pisang tuh apa man? Gue tuh mangga. Gue ambil parang tuh, ya kan, bodoh amat lah ya kan. Katanya nggak boleh sembarangan potongin pohon yang keramat segala macam katanya. Udahlah. Kalau di muslim Allahu Akbar ya kan, putus ya kan, biar nggak ada. Iya, kalau kan dalam nama Yesus, udah. Setelah gue potong itu bro, nggak ada lagi. Berarti dia Dan tetangga gue di situ bingung. Berani lu gitu ya? Kok nggak kenapa-napa gitu? Maksudnya kok betah? Udah dua orang berumah tangga tinggal di situ, nggak kuat, nggak betah. Nah ini setannya nggak betah, makanya setannya pindah. Gila, lu lebih horor dari setan le, berarti le. Lu berani motongnya kan, gila rumah gua yang dibajak kata dia gitu kan. Ini nggak tahu dah tuh, nggak ngerti, mungkin ya ada aja sih. Coba deh teman-teman kalau misalkan ada yang begituan, coba deh beraniin aja. Lihat, maksud gua lihat deh rumah tuh ada apa sih yang aneh, yang sekiranya gitu loh, yang bikin ganjal gitu loh. Ya itu gue jujur sih, itu pohon mangga gue tebang udah kelar. Mungkin karena kayak di rumah lu tuh tempat yang kunti itu ya. Iya. Pasti ada tempatnya itu bro. Ya itu pohon bambu. Pohon bambu kan Udah nggak ada sekarang. kalau bambu kuning kan penangkal malah. Emang bener ya? Iya. Bukan penangkal kolor hijau doang. Itu penangkal kolor hijau doang setahu gue. Komen di bawah. Kalau bambu kuning bener gak sih itu untuk ngusir syaiton? Bawang putih juga. Bawang putih. Iya. Ada gua demen. Bawang putih yang Bawang merah gue demen nih. bawang putih, Ada bambu jenis-jenisnya kuning yang bisa ngusir-ngusir begituan tuh. Apalagi Terus kalau gua sih orang Medan, mak gua selalu garam. enggak. Ya garam juga. Garam. Gue tahu. Terus kalau enggak kalau di Medan ya, kepala anjing ditanam di depan rumahnya. Oh gitu. Iya. Kepala anjing. Gitu. Takut udah. Iya. Iya, serius. Cobain. Tapi kasihan anjingnya. Anjing. Tapi kan di Lapo banyak, bro.
Oh gitu. Di Lapo banyak. Makan main belum ke Lapo aja. Ada jangan horor. Oh itu Medan juga horor juga bro. Horor juga. Pernah ada kejadian di Medan? Gue sepernah-pernahnya gue ngelihat yang aneh-aneh tuh itu apa ya, batok kelapa berapi melayang bro. Iya. Iya tuh kirain santet gitu. Iya, gue tahu itu. Tahu kan apa sih di sini dimasak? Teluh. 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 Gue pernah ngeliat. Gue pernah lihat. Gue pernah lihat. Itu jelas Itu banget berapa tuh kali? di depan rumah orang gue ngeliat gitu. Iya, jatuhnya di rumah orang. Rumah Oh, orang lu ngeliat dia jatuhnya? kayak gue apa Lu ngeliat jatuhnya? Iya. nggak jatuh, maksudnya dia masih di depan rumah orang Masih mantau ya? mantau-mantau gitu. Wih. Orang bukan gue doang yang lihat. Rame, emang bisa ngeliat semuanya orang. Iya. Adik gua juga, gua sama adik gua waktu itu. Di ini, depan perumahan, pintu gerbang. Tapi itu gue yakin tuh gue bukan petasan tuh, Tridaya. Lu tahu kan bentuk-bentuknya gitu kan, api ya kan, api nyala. Gue kata adik gue, itu apaan tuh? Kata itu kan, Melayang. teluh tuh kata adik gue. Layang di atas. Hmm. Jatuh begini. Itu tuh nyambur orang itu. Tadi jalan doang. Nomor orang. Jalannya masa nyamping? Itu nggak mungkin petasan kan kalau nyamping. Enggak lah. Tapi nggak ada bunyi apa-apa ya. Jatuhnya cepet banget. Nggak ada bunyi apa-apa. Kalau Tapi gua katanya jatuh ya, bunyi ya. Kayak bunyi ledakan gitu ya, gue pernah denger Gua gitu nggak katanya. Dar katanya gitu, tapi nggak tahu benar atau enggak. Gue cuma ngeliat sih dia apa muter-muterin rumah itu tuh. Merinding gua, gue jadi ngeri bro. Kenapa? Jadi ngeri gua. Iya ya, pulang nanti. gue pulang gimana nih? Besok gue kerja. Aduh, nggak apa-apa, gue berani. Berani enggak. Jangan takut begituan. Takut Jangan sama takut Tuhan bro. Tuhan. Takut sama yang di atas. Iya. Bisa takut begituan. Nanti di akhir acara gue kasih tahu trik gimana supaya lu biar nggak takut dan lu nggak diketawain sama kuntilanak. Gue kasih tahu nanti triknya. Buset. Tungguin sampai habis. Di perusahaan. Di perusahaan, gue ada belum lama. Dan ini menggemparkan satu ruangan gue. Serius lo? Belum lama kejadian, masih tahun 2020. Oh ada. Ada. Itu menggemparkan ruangan gue. Biasanya Gua nggak bohong dan gua saat mengalami kejadian itu dan gue nggak takut, gue sama sekali nggak takut karena gue mikir ya itu real tadinya. Apa yang gue lihat adalah emang bukan sosok makhluk halus atau makhluk gaib. Teman gue pas gue ceritain bukan pada takut ya, ada yang responnya, yang bener lu. Ada yang bilang, apaan sih lu nakut-nakutin. Jadi ceritanya gini gue lembur. Jam? Bur nih. Biasanya selesai jam setengah 8, jam 8. setengah Jam 7 itu kelar, kelar tank jam kelar. Biasanya kita masih ngaret karena ngejar prioritas atau apa, pendingan. Setengah 8 atau jam 8. Target. Nah, gua keluar rame-rame nih. Gue lupa ada berapa orang ya. Kalau enggak 5-7. Jadi yang dari Tambun itu 2 orang, gua sama teman gua. Gitu. Perempuan. Gua udah pada kelar. Si teman gua nih, teman gua barengan gua nih, orang Tambun. Rumahnya dekat rumah gua di situ, di atas. Dia bilang kalau nggak salah mau ke toilet dulu. Teman gua yang satu jemputan nama gua nih, yang barengan orang Tambun. Sisanya udah pada jalan keluar. Kata si teman gue ini, Frans, gue mau ke toilet dulu apa mau sholat dulu gitu kan. Oke. Gue juga mau ke toilet, gue bilang. Gue ke toilet lah. Gue dengerin suara anak-anak. Tadi belum keluar. Jadi pas gue ke toilet baru anak-anak yang lain tuh pada keluar. Nah, pada keluar. Gue nungguin depan pintu keluar nih. Depan nunggu pintu keluar, teman gue yang cewek gue tungguin. Gue tungguin ya kan. Karena gue ngerasa emang gue ke toilet tuh cepet banget. Ngerti ya? Maksudnya gue nggak ngapa-ngapain, cuman gue buang air kecil, cuci tangan, kelar, cabut. Gue keluar, gue tungguin teman gue nih yang perempuan. Kenapa gak ditemenin bro? Kenapa? Gue tungguin di pintu keluar. Jadi lurusannya pintu keluar itu adalah toilet. Lurus terus itu mentok. Gitu. Nah biasanya kan gue tunggu di situ kan, di luar gue tungguin. Oke. Gue tunggu sambil main game. Sambil main game, main HP, pokoknya gue tuh main HP. Gue bilang kok ini lama banget ya. Gue lama banget Terus ya udah tuh gue bilang kan, gue nengok lah. Gue coba nengok sih sekali ke belakang nih.
pokoknya ke belakang gitu kan, ke arah toilet kan. Wah, itu lama banget ya, gue bilang. Gue Gelisah tungguin juga lagi, gelisah. Bukan gelisahnya bukan gue karena takut, Bukan. udah kemalaman mau pulang Oh, gue. Iya, nah gitu gue mau pulang. Pakai jemputan. Pakai jemputan, Jemputan. kan jemputan jam 7 harusnya kan, karena Tapi gue jemputan itu pasti target nungguin dulu nungguin. ya? Nungguin. Nah nungguin, nah Kalau udah, nggak nungguin tabok. jangan, gue pulang kita makan, bercanda. Nah, Terus gue nengok sesekali ke belakang, ada. Ya udah tuh lah, agak nunggu agak lama lagi lah. Aduh, kok lama banget ya, gue nengok lagi. Gue liat teman gue tuh, masuk ke arah ruangan lagi. Iya. Ke arah ruangan lagi, gue ngeliat kan. Wah, ke arah ruangan lagi. Jadi itu lurus terus itu mentok kan. Sebenarnya nggak langsung lurus itu ke toilet, enggak. Jadi lurus itu mentok, ada tembok itu, ada kayak pertigaan gitu loh, pecah. Iya. Nah, yang agak ke kiri itu adalah ke toilet, yang ke kanan ke arah ruangan gua. Kayaknya ribet juga tuh kantor lu. Ribet, agak ribet juga. Nah, terusnya Security-nya ada tapi. kenapa? Security ada di depan. Kan ini kan di gedung dalam gue, di dalam. Nah, terus udah tuh gua sama teman gua belok ke ruangan. Gua bilang nih kayak anak ada masalah kali ini ya, balik lagi ke ruangan kan. Cewek nggak enak gua kan dengan sendiri. Tapi lu teriakin nggak? Gue samperin gue ikutin dari belakang. Loh kok hilang orangnya, pas gue belok ke kanan, gue hilang. Dekat belokan ke kanan ke ruangan gue itu ada pantry. Nah pantry itu gue nengok nggak ada juga. Waduh, Nggak ada juga di ruangan gue nih, udah gelap semua lampunya. dia lagi nggak ngajakin tahu umpet kan? Kagak, gue ngikutin dulu nih. Gue ikutin ke ruangannya gelap. Gue nyalain lampu lah. Iyalah, Gue takutnya kan teman gue buru-buru nggak nyalain lampu kan, ngambil barang dalam ya kan, perempuan. Gue nyalain. cilup bah. Nggak ada orang. Nggak ada juga. Gue masuk ke ruang meeting, jadi di dalam ruangan gue itu ada ruangan lagi kecil, ruang meeting. Ih, ngeri amat. Gue masuk, gak ada juga. Ya udah, gue cabut dong. Gue slow aja, anjir. Gue bilang, gue dikerjain nih. Gue bilang kan. Ya, dikerjain lu ya. jadi ngiranya lu dikerjain nih. Gue bilang, gue dikerjain sama si ini, makhluk halus. Gue bilang, nama gue dikerjain ya makhluk halus nih. Ya udah, gue bilang, gue berani. Gue istilahnya, kalau gue takut, gue makin di pressure sama dia. Setahu gue gitu kan. Kalau kayak takut dia makin jadi. Ada aja. Ya kan? Lagi jalan. Iya. Gue makanya diem aja udah. Begitu gue matiin ruangan, keluar ruangan gue nih, belum keluar pintu exit nih. Jadi gue masih harus melewati lorong lagi, yang pantry tadi dan belokan yang tadi bunga teman gue. Tiba-tiba gue ditelepon sama teman gue. Ini bukan teman gue yang satu jemputan. Teman gue yang lain yang tadi udah gue bilang keluar bareng-bareng. Kak Frans, lu di mana? Gue di dalam nih. Di dalam, lu ngapain? Tadi gue ngejar IP. Temen gue namanya IP kan. Tadi gue ngejar IP. Hah? Ngejar IP? IP dari tadi di sini, udah di sini sama gue. Lah, ya gue kejar siapa dong? Gue gituin kan. Temen gue yang telepon horor. Ih, lu apaan sih lu, Kak? Kata gitu kan, lu apaan sih lu? Jangan aku nakutin deh. Lah, gue nggak bohong. Gue bilang gitu kan. Ya udah, gue sih nggak takut. Gue nggak lari, gue slow aja. Waktu ya udah gue sono. Gue telepon. Gue samperin anak-anak pada nungguin di sono. Lu kenapa lu? Gue ceritain lah. Kayak gitu, gue tadi ngeliat dia nih, gue bilang. Belok ke ruangan lagi, gue ikutin kok hilang. Gue kira masuk ke pantry, pas gue ke pantry nggak ada orang juga. Ke ruangan, gue masuk ke ruangan nggak ada orang juga. Makanya gue pas keluar ruangan, pas banget lah gue keluar ruangan nih. Keluar ruangan, telepon dari teman gue. Tadi gue angkat, dari lu tuh gue bilang gitu. Oh, muter-muter lo bro. Terus katanya, dia udah tadi keluar, nggak lama dari si anak-anak itu ternyata. Buset, katanya teman-teman gue udah nungguin gue lama di sono, di luar, di parkiran. Katanya gue nungguin lama. Wah, gue bilang gue nggak tahu, maaf ya, gue malah nungguin dia, gue ngeliat dia. Katanya gue nggak dikerjain. Biasanya sih kayak gitu-gitu tau gak bro? Biasanya kayak gitu-gitu tuh biasanya ya kalau kata ya banyak orang sih karena kecapean juga. Kenapa? Halusinasi. Enggak sih, enggak halusinasi, maksudnya yang sering disamperin atau dideketin gua tuh tuh orang-orang belum yang capek, Gue belum pernah kalau kayak gitu. badannya capek gitu bro. Iya, itu kesurupan kan seringnya kayak gitu-gitu bro. Orang yang kosong pikirannya atau capek, lagi capek. Tapi lu tau nggak kalau sekolah zaman dulu tuh SMP SMA kesurupan, kenapa bisa kesurupan massal sih? Gue gak ngerti bro kayak gitu. Gue belum pernah sih. Bukan, jangan sampai lah ya. Jangan sampai, lu mau le? Belum pernah. Enggak lah, ya lu. lu parah lu. Jangan sampai lah. Masa iya? Itu kesurupan massal. Waktu gue SMA kesurupan. Kok kesurupannya rame-rame? Banyak kali ya setan. SMP, SMA. SMA. Jadi waktu itu gue lupa deh.
Iya kan karena lu kan sekolahnya kan Beda. Dekat Oh itu iya, loh. dekat kuburan ya. bukan di dekat kuburan ya, itu kan Sampingnya itu bekas kuburan. bekas Lapangan. iya itu kan bekas lapangan itu kan bekas kuburan juga, Emang brother. iya. Iya, brother. Jadi gue berlari-lari di situ di atas jasad-jasad yang tidak berdosa. Oh shit. Mungkin agak kesini-sinian nih. Dikit tuh pasti ada situ. Kan kalau seberangnya gue tahu ya kan, SMA gue belakangnya kan kantin, pas di kantin itu kan bawahnya kali, Iya. seberangnya kober gede. Hmm. Sampai guru gue bilang kalau ada lagi belajar ada sakit asma lempar aja ke belakang katanya. Itu paling freak sih belum lama ini, karena belum lama tuh kejadiannya yang tadi gue di kantor. Itu menurut gue sih lumayan. Habis itu kejadian itu lu mikir ya? Enggak sih, karena menurut gue Gak mikir panjang nggak? Ya udah. Kok bisa sih gitu? Enggak. cuman gue bilang ya udahlah gue disengin gitu kan istilahnya, ya udah gue disengin. Wah itu jahat tuh hantunya tuh. Kenapa? Hantunya jahat. Kalau dibilang hantu atau setan kan pasti jahat, Le. Oh, jahat ya. Iya, Iya. makanya berpikirnya begini aja, makhluk halus itu menyeramkan, apalagi makhluk kasar kayak kita. Dia harus takut sama kita gitu, Oh, gitu. jadi kita nggak boleh takut sama dia. Oh iya ya, gue pernah nih di kantor di tempat kerja gue tahun berapa ya? Tahun 2015-an lah, bro. Kan luas tuh AHM tuh. Kalau ngelihat kalau teman-teman yang anak-anak Bekasi nih kalau mau pergi ke Bandung, ke Kerawang pasti lewatin tol gua tuh. liat. Itu AHM panjang kan? Gua nggak lihat kok. Le. Ya, itu setengah kilo tuh, bro. Iya. Perusahaannya. Setengah kilo beratnya. Setengah kilo, maksudnya kilometer. Oh, kilometer. Iya. Iya itu sepanjang itu ternyata kuburan, bro. Bukannya kali. Iya, seberang kali itu kuburan. Kuburan. Iya, kan ada jembatan yang dipotong tuh. Iya. Nah, itu kan buat ziarah, bro. Oh itu ya, oh gitu. Karena memang itu udah milik, Oh gue tahu. karena itu emang udah milik apa? Ini, Kawasan. apa gimana kawasan? Kawasan akhirnya diputus lah itu. Oh gitu. Gitu ceritanya, Yang dekat bro. sutet-sutet itu kan? Iya, itu yang sawah. yang lagi mau dibuat itu tuh. Iya. MRT Tahu gua tuh. Iya. Oh Jakarta, situ Bandung. ada ini ya, ada apa makam Ih, banyak situ, bro. banyak ya. Oh gue nggak pernah lihat sih. Apa gue mata gue di John Cena? Tete tahunnya habis ya malam-malam tuh ya kalau nggak salah tuh. Jadi gue lagi melintas sih sebenarnya sih, jalan gitu, jalan ya kan. Tiba-tiba nih temen ngasih tahu gue gini, maksudnya malam-malam itu kan lagi hari libur juga kan, nggak begitu banyak Kerjaan. karyawan gitu. Nah, pada saat itu temen tuh kontak gua kan. Kontak gua. Jojo ini siapa nih? Kayak kakek katanya gitu. Emang ada pekerjaan yang lain dibilang gitu. Gak ada sih. Yang masuk juga gak ada. Gue bilang gitu kan. Lah ini siapa dong? Ini gue panggil nih kakeknya gak ngeliat-liat. Dibilang gitu kan. Jadi jaraknya dia tuh ya ada berapa meter lah gitu kan. Jadi di AHM itu ada LPG gitu, bro. LPG kosong yang nggak kepake. Nah dia di situ. Habis itu temen ini ngontek gue, ya udah gue samperin dulu. Dibilang gitu. Oh yaudah, gue ke sono deh. Sambil jalan gitu sono kan. Akhirnya gue kontak lagi, nggak nyaut bro, itu teman gue. Nggak nyaut. Gue liatin gimana. Akhirnya kan gue telepon leader gue kan, cari-cariin tuh teman gue, Nggak ada. gak ada. Terus sekarang gimana? Ada kali 30 menit. Iya. 30 menit kita cari nggak ada di belakang tuh. Terus lagi nggak tahu, mungkin ada ya temen juga sih yang pinter gitu kan. Kayaknya ketemu sih, bro. Iya. Raung-raung, bro, di atas pohon. Iya. Gila. Wah, udah kayak apa tahu itu, udah ngerti lagi dah. Tarik sama temen gua. Dia nggak mau turun. Nggak mau turun. Akhirnya dipaksa sih mau. Akhirnya didoain gitu kan. Ya udah. Akhirnya sadar. Katanya
nggak belum mandi junub apa sih junub ya kalau muslim gitu ya Nggak tahu. nggak ngerti gue juga Sama Apa- gua apa malu tuh? deh. iya itulah pokoknya maksudnya dia belum mandi apa lah gitu katanya nggak ngerti gue akhirnya ya udah itu angker juga tuh bro di HM itu dan banyak juga ya banyak ya kisah-kisah mistis juga sih situ dan beberapa kontraktor di situ juga agak nyerah juga kerja di belakang itu lagi kerja kabur ya kan teriak-teriak Iya. iya teriak-teriak pernah malam-malam karena kan kerjanya kan kadang-kadang jam 11 malam jam 12 malam gitu bro mereka kan sip-sipan gitu juga kontraktornya kan di belakang itu kan kayak ada jalan gitu kadang-kadang kan jalan itu kan Tahu biasa emang. rusak tuh jadi agak disemen lah gitu biar bagus gitu kadang-kadang ya udah teriak kontraktornya pak itu gede banget pak di belakang tuh pak bilang gitu iya ya udah kita liatin juga nggak ada apa-apa ada aja sih gitu Emang iya. Dan katanya kalau misalkan ngeliat kayak gituan satu kadang yang enggak, misalkan gue berdua sama lu nih, yang satu ngeliat, yang satu enggak, katanya gitu Le. oh gitu Biasanya katanya gitu. Nggak tahu deh yang lu pada gimana. Pokoknya katanya sih gitu, yang misalkan satu ngeliat, ya satu kagak, satu berasa gitu. gue sih pernah sih kalau lagi jalan gitu kan merinding sampai pala-pala gitu bro Dingin. mungkin ada teman-teman tuh Dingin. ngerasain kayak gitu nggak dingin sih maksudnya pala tuh kayak gede gitu Iya, tahu gua. Kayak gede. Merindingnya di pala gitu, merindingnya di pala. gue pengen tahu tuh secara ininya kenapa sih itu maksudnya secara teorinya mungkin Nggak tahu sih gua kok kayak gitu Le. Tapi ya sejauh ini sih tapi kalau lu percaya gak sih apaan? percaya gak sih Dibilang percaya sih gua percaya. Cuman nggak boleh takut. oh, gitu Menurut gua nggak boleh takut. ya nggak usah musik mereka juga sih Kenapa? nggak usah musik mereka juga Iya, jangan musik lah istilahnya gitu. tapi kalau kita diusikin Jangan gimana musik, jangan ngundang. Oh gitu. Kayak lu di tempat sembarang, kayak misalkan lu lagi kemana nih ya kan, naik gunung lah, kan nggak boleh ngomong sembarangan juga. ah tuh sering tuh anak gunung tuh jangan bikin ulah lah Kayak gitu ya kan, lu main di arum jeram ya kan, kali-kali Iya. nggak boleh ngomong-ngomong sembarangan ya kan. itu kalau nunjuk gunung tuh nggak boleh begini Nunjuknya gimana begini? harus begini atau nggak begini Pakai jempol katanya ya. nggak begini Banyak bu sebenarnya, Banyak. banyak lumayan. Cuman pengalaman yang paling berkesan yang tadi gue bilang di perusahaan gue, ada lagi sih. Ini modelnya kayak rep-rep juga. Cuman apa ya, ini kejadian malam kok ini nih. Jadi gue pernah juga kayak rep-rep juga, tapi menurut gue ini bukan rep-rep karena menurut gue emang gue disamperin. Samperin. Tapi rep-rep yang tadi gue juga emang gue yakin sih kayaknya beneran itu. Gue nggak tahu sih bener atau enggak, karena gue emang ngerasa perut gue tuh kayak dimainin gitu kan. Terus kalau ini malam-malam, gue pernah juga tidur. Ini kejadian rumah nenek gue, Nenek lu. rumah nenek gue di Klender. Klender. Rumah nenek gue emang terkesannya horor, perlu gue akuin. Oh gitu. Gue punya kamar di atas, jadi cuma ruangan kecil doang, cuman hitungannya kayak berapa kali berapa ya, 4x3 lah, 4x3. 4x3 ruangannya. Nah itu sisanya ke depannya itu kayak bukan balkon ya, kayak sisanya buat tempat, iyalah kayak balkon kecil gitu, nggak nyampe ujung rumah nenek gue, enggak. Jadi itu dibikin kayak setengah dari rumah nenek gue. Nah sedikitnya itu kayak balkon buat ngejemur di atas, sisanya yang 4x3 tadi ruangan gue. Ada pintunya kan, buat menuju keluar tuh ada pintunya. Jadi waktu gue tidur malam, gue didatengin pocong Le. Pocong memang mukanya hancur. Gue di mimpi itu jelas mukanya hancur, matanya merah. Nih gue nggak ada cerita, emang gue banyak cerita beginian. Bener gue juga rada penakut, cuman apa ya, gue rada penakut tapi dipertemukan dengan hal seperti itu nggak sering sih. Cuman emang beberapa kali dipertemukan hal-hal seperti itu, mungkin tertentu aja. ya mungkin karena mungkin wah ujian buat gue nih, biar gue mungkin nggak jadi penakut gitu kan.
Nah udah tuh gue rasa mimpi, emang gue itu mimpi gitu kan. Jadi gue tiduran, posisinya itu gue menghadap ke kiri, dan kiri itu adalah pintu keluar yang tadi menuju ke balkon yang buat jemur. Nah itu kiri, rooftop gitu kan. Terus gue menghadap kiri gini tidur. Gue ngeliat itu pocong depan pintu, Le. Jadi berdiri pas depan pintu. Itu mimpi gue nih kan. Terus mama udah ngedeket dong. Wah gue takut, gue mundur begini, belakang gue tembok. Emang posisinya belakang temboknya asli gitu. Jadi kayak mimpi itu kayak kenyataan gitu kan. Lama-lama udah deket. Terus mukanya diginiin, Le, ke muka gue lagi, Le. Kayak tadi, hampir kejadian bersama kayak yang tadi gue liat Tante Kunti. Maksudnya apa sih bocong begitu-begitu? Deketin gini. Gue takut dong. Iya, Di mimpi itu gue teriak. Oh gitu Tapi kan. di nyatanya lu nggak teriak. Terus nggak tahu ya. Di nyatanya itu teriak Ya apa pasti denger lah semua keluarga. Terus kalau lu teriak. di mimpi itu gue tuh lari turun tangga. Itu tuh yang gue bilang lari tapi nggak bisa lari. Lari turun tangga. Nah, Gue mimpiin lari itu turun tangga. tempat lo. Gue emang di pikiran gue nih, gue bakalan teriak dan gue bilang sama keluarga gue yang ada di situ kalau gue ngeliat nih pocong. Tiba-tiba pas gue lagi turun tangga di mimpi pas gue turun tangga, tiba-tiba tuh ada suara yang ngomong. Suaranya laki-laki ngebas. Dan menurut gue ini adalah suara si Poci. Pocong maksud gue. Pocong ini ngomongnya apa? Jangan sampai kamu bilang sama ibu kamu tentang saya. Kalau misalkan kamu bilang dengan ibu kamu tentang saya, ibu kamu yang akan kenapa-kenapa. Waduh. Gue langsung bangun. Begitu gue bangun, posisi gue masih sama, Le, dengan apa yang gue lihat tadi. Jadi posisi gue madep ke kiri, belakang gue tembok, dan gue madep ke pintu yang tadi dia datang. Pas gue melek. Tapi dia ngomong gitu, Bro. Di mimpi gue. Pas gue bangun, melek, posisi gue sama. Jadi belakang gue tembok, gue madep ke kiri, dan gue menghadap si pintu di mana waktu gue mimpi pocong itu berdiri di depan pintu itu. Wah, gue bilang gue dikerjain lagi nih, gue bilang. Dari pas gue kejadian itu, gue nanya lah sama beberapa teman gue. Iya. Gue nanya bukan nama orang ini ya, bukan nama orang yang ngerti kayak mana, bukan. Mungkin gue nanya sama teman-teman sebaya gue kayak lo. Itu kenapa? Gue tanya beberapa orang. Jawabnya sih katanya bilang kayaknya pesugihan deh. Wih. Kayak ada yang mau sesuatu nih gitu kan, kayak misalkan ada yang ngisengin lu nih. Orang ada yang ngisengin lu nih. Soalnya kayak pakai ancaman katanya. Kalau lu ngomong sama emak lu yang kenapa-kenapa gitu. Kayak kiriman gitu tuh gimana sih? Nggak tahu lah itu. Makanya gua banyak doa aja. Emang keluarga ada musuhnya? Kenapa? Ada musuhnya atau gimana? Nggak ada lah. Ngapain punya musuh? Atau mungkin Perbanyak teman. harta. Asik. Kenapa? Harta, rebutan harta atau gimana? Harta, tahta, Hah? Renata. Renata. Enggak ada, Le. Nggak kayak gitu, nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Tapi itu mah gua cuman mimpi aja kali ya. Semoga itu cuma mimpi sih. Tapi ini jujur nih, ini di kerjaan nih gue, Bro. Di kerjaan. Jadi gue biasa malam ya, kayak nggak terlalu banyak aktivitas ya. Jadi gue tuh ketiduran, Bro, di meja gitu sambil duduk guanya. Ngerti ya maksudnya? Gitulah, ya kan? Anak-anak sekolah gini. Iya, gini lah ya kan, ya tidur kucing lah gitu kan. Itu tadi gue kan kebagiannya kan di belakang tuh, Bro. Iya. Yang HM itu tadi yang bekas kuburan segala macam. Tapi gue emang ya enak aja sih, maksudnya biasa aja gitu loh. Semakin gue nganggap mereka ada juga, guanya yang gelisah gitu. Tapi biasa aja sih, sambil dengerin musik. Tertidur lah gue, Bro, gitu kan. Asli nih, serius. Gue inget nih. Tidur gini kan. Tiba-tiba tuh, lu pernah gak sih tidur kayak ngerasa kayak kaget sendiri? Kita ngerasa kaget sendiri gitu loh. Oh, mungkin gue kaget gitu. Gitu, Iya. Tuh gue bangun terus tidur lagi. Kedua begitu lagi. Gini tangan gue gitu kan. Gue bangun lagi tidur lagi gitu loh. Ini keempat kalau nggak salah itu, Bro. Keempat itu tangan gue begini nih. Melayang. Iya, Bro, kayak ada yang megang. Wish. Pas begini, gue begini, 1 detik gue buka mata, gue langsung kabur, Bro. Jadi lu kaget tangan lu begini tiba-tiba.
dengan posisi kepala gue masih nempel di meja gitu. Iya. Tangan gue begini, gue ngeliat tangan gue. Jam berapa tuh, Le? Itu sekitar jam 2 pagi, jam setengah 3. Nah, itu jam-jam rawan tuh. Jam 2, jam 2 pagi itu. Jam-jam rawan emang. Udah malah sendirian lagi, bro. Oh, iya. Kalau gua nilai, gua bukan nggak tahu ya, nggak tahu suggest apa gimana. Iya. Gua kalau misalkan Kayak gitu. ngerasa nih, aduh, gua nggak mau lihat situ nih, pasti ada iniannya. Karena gua sering liat, lo tau Atakwa nggak depan? Atakwa. Yang warung asem, Ya. Atakwa, MTS. Tapi bukan yang, kan ada yang belokan ke kanan tuh, yang belakangnya Alfa Midi. Iya. Kan jalan gelap banget tuh, kuburan, nggak ada Kuburan lampu. dulu itu. Iya, dari ujung ke ujung kayaknya. Iya. Ada aja kuburannya. Nah itu gue liat situ dulu pernah sering. Cuman kalau gue bawainnya udah nggak enak nih, waduh gue kayak bakal ngeliat nih, gue muter balik pasti. Gitu. Lu Karena bisa gua lihat juga ternyata, bro. Kalau ngeliat sih nggak tahu ya gue itu kan apa dia iseng aja apa emang gue masa bakat sih, nggak mungkin kan bakat ngeliat setan. Nah nggak mungkin, itu mah ini aja. Iya. Mungkin karena emang dia lagi iseng aja, suka gitu Le. Makanya gue bilang nggak tahu itu emang gue kebetulan aja atau enggak suges doang gue gara-gara kayak gitu. Makanya gue kalau udah gitu mendingan gue balik lah, malas berurusan kayak gitu. Pasti lu mau ke rumah Kadem, Le. Kenapa? Mau ke rumah Bukan, Kadem. mau balik gue, Oh, mau balik. kerja. Oh, di belakang. Kadem di situ rumahnya. Iya sih itu kan Situ, rumahnya. dekat situ. Tapi gue nggak tahu rumahnya di mana. Nah udah tuh, akhirnya gue mau terbalik aja karena gue nyari aman lah. Nyari apa? Kata almarhum bokap gue nih, Iya. kalau ketemu setan kita sial. Tapi begitu juga setan kalau ketemu kita, katanya dia sial juga di dunianya dia. Tapi yang gue bingungin kenapa dia udah sial tapi tetap ketawa. Gitu. Kuntilanak kalau ketemu kita nggak ketawa. Kata orang tua lo ya. Iya. Tapi kalau kita pikirin secara teori nggak bakal dapet, bro. Nggak bakal dapet. Tapi kalau makanya itulah ya, makanya kalau nenek gua sih opung gua nih, bro. Kalau katanya kalau kita kalau lewatin kuburan atau apa harus permisi. Stabi opung gitu kan. Iya. Orang Batak bilang tuh. Apaan tuh? Stabi opung. Stabio. Stabi. Stabi opung. Oh. Iya gitu, maksudnya permisi nenek gitu. Oh gitu. Le. Jadi kayak ngehargain gitu. Oh gitu. Permisi ya. Permisi gitu. Habis itu yang nggak kelihatannya ngomong mangga katanya. Aing macan. Di acara-acara yang suka uji nyali ya kan, yang kalau enggak yang kayak apa Gitu. dunia yang berbeda gitu kan, yang kesurupan yang jadi macan kayak teman lu tadi. Gue nggak percaya sih Raung-raung. kayak gitu. Iya, gue percaya kalau nanti orang bule kesurupan. Oh gitu. Iya, bisa nggak dia ngomong Sunda? Aing macan. Kalau ada gue sautin tuh Le. Gue juga bisa. Tapi lu Bakal kok bisa kuat, pikirannya? ya kan? Hah? Semua bisa jadi macan. Oh gitu. Ih. Coba ya. garing. Iya, rembule bisa juga tuh. Ya heran gue mah. Kalau nggak macan, ular. Apaan? Ya gitu-gitu. TV Oh, sebelah. Hah? TV Oh, sebelah. TV sebelah. TV Iya, sebelah maksudnya. pasti begitu tuh. Tuh, Kalau nggak yang macan, bagi aing ular. aing macan. Kalau nggak ular, macan. Kenapa harus dua itu ya? Tahu. Di bioskop juga. Kalau nggak kuntilanak 1, kuntilanak 2, kuntilanak beranak, kalau kuntilanak ngesot. Beranak dalam kardus. Iya, Ya, kayaknya- kucing. Iya. Ampun dah. Tapi emang Indonesia itu emang ke horor sih. Bang. Cuman banyak horor sebenarnya. Cuman yang kelihatan itu doang. Apaan? Ya itu aja. Tapi setan kita kena dampak korupsi loh. Hah? Setan kita nih, setan dari Indonesia itu kena dampak korupsi. Oh gitu. Iya. Gimana tuh? Lah, buktinya adanya di bangunan tua, di pohon. Coba setan luar negeri. Hah. Di kastil ya kan. Oh, iya. Wih, rumah-rumah mewah, rumahnya yang tingkat-tingkat. Iya kan? Iya. Kalau sini mah udah kena dampak korupsi. dulu ya kan. Iya. Pakai bajunya robek-robek setannya ya kan. Rambutnya kacak-kacakan, nggak pernah ke salon kelihatan. Gue memang bener, gue serius. Gue yang penting jangan sampai ya Tuhan, jangan sampai ngeliat dah kayak gitu-gituan. Lu belum lihat pernah- baru kayak belum gitu pernah aja. ngeliat kayak Tapi gituan. yang tadi lu bilang kaget-kaget gitu pas tidur, katanya gue pernah baca, Le. Itu lu tubuh lu, jiwa lu sedang bertabrakan dengan jiwa makhluk halus, Le.
Oh gitu. Tapi menurut dokter itu karena katanya kecapean. Katanya kalau misalkan kayak gitu nih, misalkan lu tidur nih, gitu kaget. Oh Itu gitu. katanya jiwa lu bertabrakan dengan makhluk halus. Iya. Oh. Anjing. Permisi. Jangan bisa setan. Begini, manusia. Mungkin dia takut kali sama gue bro. Apa? Dia takut. Bertabrakan. Maksudnya ya, sama orang Medan ya kan takut. Iya. Takut dia. Apa makan babi kan? Iya. Makan Bakar RW. RW. RW aja dimakan apalagi ya. setan lain. Jadi banyak arwah-arwah Gua ketawa. yang mereka takuti di gua. Tapi gua jujur bro nih, waktu gua di Medan nih. Tapi yang tadi gue lanjutin dulu tuh. Oh, iya. Yang bertabrakan dengan Oh, iya. halus. Itu kan menurut katanya ya. Tapi gue nggak tahu nih benar atau enggak ya. Gue cuma baca doang. Gue juga lupa sumbernya dari mana. Katanya bertabrakan dengan makhluk halus. Tapi kalau menurut penelitian dari dokter itu karena kecapean. Iya, kebanyakan memang karena kecapean. Kalau gue bilang sih kecapean. Karena Gue percaya pikirannya- ya percaya kecapean. Karena pikirannya lagi banyak pikiran mungkin mau istirahatin. Tapi bisa aja sih. Pikiran. Bre. Kalau misalkan gue tidur, Pikirannya kosong. gue tidur, tiba-tiba kan gitu kan, ketabrak setan. Itu kayak setan kesandung gue deh, badan gue kegede. Anjrit katanya. Mas sengaja kali ya. Anjir. Itu ya kita udah sopan, dia nggak sopan. Dia nggak sopan. Gimana sih? Iya. Heran awak. Mau gue isengin, dia nggak terlihat. Iya macam. Inilah makanya setan-setan zaman sekarang itu kurang bijak bang. Coba. Padahal ada setan bijak. Nggak ada. Harusnya ada lah. Kan kata bokap almarhum bokap Apaan? Kalau kamu sial. sial kan. Nah, Mau sial mulu. ngerjain kita mulu ya. Ngerjain kita mulu. Kali lah kita ngerjain dia ya. Gimana? Setuju nggak? Kayak nabrak Nissan gue pernah bro. Iya. Pernah di Efeknya? kampung. Gak ada efek apa-apa. Nggak apa-apa, bagus lah. Karena Nissan kayak mobil ditabrak. Tabrak bukan Nissan. mobil dong teman-teman. Batu Bukan. Nissan. Batu Nissan. Batu Nissan. Lu apain? Itu Lu lagi- bisa nabrak? Biasa. Jadi gini loh. Kalau kita tuh di kampung ya. Ah. Kalau tahu Sibolga, Nauli ya. Mungkin kalau gue sebutin Medan pada tahu Sibolga mungkin teman-teman Gue belum. belum kan? Kayak search lah. Kampung gue udah digusur. Oh gitu. Iya, kata almarhum bokap. Oh, iya. Kita udah gak punya kampung di sana. Kampung kita udah digusur. Makanya pada pindah ke Jakarta semua. Jadi tuh jam-jam 3 pagi. Jam 3 pagi semua tuh orang yang Kristen naik ke gunung, Bro. Gitu. Iya, karena kan kuburan Selalu. Sampai sekarang. nggak tahu deh sekarang ya. Nah. Itu masih umur berapa gue? Lama banget, kelas 4 SD. Itu semua warga di situ tuh yang agama Kristen naik semua ziarah ke atas gunung kan. Karena emang kuburannya kan di gunung kan. Gitu, Bro. Kita naik gitu. Jadi abis jam 3 sampai jam 6 pagi, jam setengah 7 udah pada turun gitu, Bro. Biasanya di atas tuh doa tuh. Gitu-gitu, Bro. Karena gue kan emang belum ngerti kan, belum masih paham bocah. gua, masih bocah. Ikut-ikutan aja. Bawa lilin ke atas. Mantap. Rame-rame. Rame-rame. Wih, jadi nggak takut ya kan? Ya takut lah, gitu kan. Makanya Naik gunung rame-rame bobor. nah, tiba-tiba tuh pas mau pulang tuh udah pada pulang tuh biasa kan. Teman-teman sebaya gua lah Iya. gitu kan. Naik ke ini, Bro, naik ke atap kuburan Cina gitu. Iya. Oh, yang kan kuburannya begitu. Iya, biasanya ada atapnya tuh. Ya, ada Kan atapnya. bagus-bagus tuh kalau kuburan Cina tuh. Udah itu naik ke atas, ngeliatin ke sono laut, pemandangan tidur-tiduran gitu kan. Itu Habis jam berapa? Jam 3 pagi. itu udah kalau Oh, itu gua udah udah mulai main-main subuh itu ya? udah jam-jam 8 jam pagi 8 gitu. pagi. Tapi semua orang tuh udah pada turun semua. Udah pada turun semua. Lu tinggal di atas tuh, masih Iya, di sama atas. teman-teman. Sama teman anak-anak ya. Lagi bercanda-canda, Bro. Itu sebenarnya lagi bercanda-canda, lari-larian gitu kan, mau turun tuh sebenarnya. Kesenggol tuh Nissan, maaf tuh. Tuh, sandung. Gitu. Jadi lu enggak sadar Tupnya di itu situ ada nisan. langsung jatuh begitu Nissannya. Iya, Iya. lepas. Tahu tuh dosa nggak sih itu. Tahu, tanya penunggunya aja. Aduh, cuman itu ya. Enggak lu selamat kan sampai sekarang? Tapi selamat. Ya, selamat lah. Punya Tuhan kan, punya Iya. iman. Hei. Iman. Iya, ya, paling emang beda sih ya kalau misalkan di kampung sendiri sama di kampung orang lainnya. Lebih serem. Gini loh, kampung biarpun seserem apapun di kampung tuh gitu. Maksudnya kita nggak merasa gimana gitu, Bro. Karena itu rumah kita. Karena emang rumah kita gitu. Almarhum bokap gue juga pernah bilang gitu. Iya. Ngapain takut di rumah sendiri? Ini rumah kita. Iya. Penunggunya siapa? Bukan dia, kita. Kata bokap gue gitu.
Iya biasanya Jadi gitu. jangan takut kalau misalkan dia bilang penunggu di sini. Setan apa tuh penunggu di sini? Udah tau kita tinggal di sini, tidur sini, makan di sini, mandi di sini. Lahir di sini. Iya, enggak, gue lahir di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, Itu. paling ya banyak sih, Sebenarnya banyak sih, banyak. makanya waktunya nggak cukup nih. Tapi tadi gue punya usul nih sama tim gue. Kalau nanti kita bakal buka apa sih? Bukan lowongan apa sih, kayak buka ngasih kesempatan buat kalian buat ceritain cerita horor kalian tuh gimana, nanti kita bacain di sini. Oh, oke. Di mana tuh? Di Instagram atau Kayak di di mana? Instagram ya. Gimana boy? Di Instagram gimana boy? Di Instagram. Di Instagram. Nggak tahu nanti dari Instagram Makan Main apa dari Instagram dari masing-masing kita, kayaknya sih lebih ke Makan Main. Pokoknya kasih hashtag MMPDCS nih. Iya teh. MMPDCS. Mama pedes. Mama pedes. Mama pedes. Ini sih temanya horor. Kita nggak seterusnya horor. Ntar pasti kita ada bahas tentang makanan juga kan. Iya. Ya, karena kita makan main. Bukan main. Tapi kalau teman-teman ada ide-ide atau apa, Saran, gitu, masukan, saran nggak masukan apa-apa. nggak apa, komen aja teman-teman. Yang penting subscribe podcast ke depan apa, mau bahas apa, nggak Ya. apa-apa. Ya, Nanti kita saring lah. Kita kan bakal ngobrolin lagi kayak gimana. Kita atur dulu nih. Ini layak nggak buat kita bahas ya kan? Iya. Nah kali ini kita bahas untuk horor dulu lah. Nanti kita buka kesempatan di Instagram Makan Main. Follow aja yes. Instagram Makan Main. Nanti kita buka kesempatan di situ buat kalian ceritain. Misalkan kita nanti buka tema di situ untuk horor, kalian boleh ceritain tentang horor kalian. Nanti kita bakal ceritain cerita kalian. Kita sebutin nama kalian juga. Gitu. Pokoknya rajin-rajin lah. Nanti kita bakal bikin souvenir buat yang rajin nge-like, buat yang rajin nonton, buat yang rajin komen, buat yang aktif untuk nonton kita di Makan Main. Kita bakal kasih souvenir giveaway. Giveaway-nya apa? Belum tahu, masih rahasia. Oke. Makanya lu pantang itu Makan Main. Makan main? Kurang baik apa gua? Ayo coba. Lu cuma nonton doang gratis. Like, nggak gini doang. Subscribe, dapat giveaway. Nanti ntar teman-teman kirim alamatnya di IG boleh. Boleh, ntar atur aja. Atur aja. Nanti kita kirim langsung. aja. Biaya ditanggung. Lu gak bercanda, tanggung kita lah pastinya. Tenang aja. Nggak bisa. Aduh. Bisa. Oh iya, kita belum recording lagi nih buat makan-makan di luar. Tapi rencana udah ke beberapa resto udah ada. Bahkan dari teman-temannya dia nih udah minta dikunjungin, request. Ada yang apa, bebek bakar. Ada bebek bakar lagi. Ya kan? Bakso. Hah? Bakso ya teman. Bakso Bakso juga. juga ada. Bakso juga ada bro. Banyak sih banyak. Komen. Yang mau di review boleh komen di mana aja. Mau di Instagram Makan Main, mau di YouTube nggak apa-apa. Yes. Komen. Oh iya, nanti kapan-kapan nih ya kita bahas-bahas komen-komen yang di komen ini aja. Oh gitu. Boleh. Kita bacain. Gimana tuh, Boy? Boleh, Boy. Yang pokoknya lu komen gokil-gokil aja, siapa tahu nanti kita tim kreatifnya bikin giveaway juga buat yang komen paling gokil. Iya. Yang paling caur. Pokoknya paling Yang paling ngeselin lah, nggak apa-apa, terserah. Yang paling Ngeselin caur. kayak mau manis, terserah. Mau hujat, pokoknya komen aja, siapa tahu dapat giveaway dari kita. Iya, gitu. Oke, ini ada solusi dari Ipang. Yang tadi itu Pak gimana? Nah, ini sebelum gua tutup, sebelum gua closing. Nih suasananya dibikin horor lagi nih. Ini ada efek-efek suaranya, ini gue pengen banget. Pokoknya nanti dimanapun lu berada, kalau lu lewat tempat sepi, horor ya Doa kan? nih. Ya, pertama doa. Doa. Pertama ya pokoknya lo sepi dulu nih, misalkan nih pohon-pohon bambu, pohon karet, pohon kapuk tuh kan kita banyak tuh, Jengkol. pohon asem ya kan. Pete. Nah, itu bang ada gue ntar gue doyan jengkol. Habis dimakan. Buka aib gue kan. Nah udah pokoknya kalau lewat pohon-pohon yang gede, horor, serem, gang setapak, sempit, lembab, apalah terserah lah, gelap, sepi. Nih gue kasih tahu ya, kalau lu nggak mau diketawain kuntilanak, mendingan lu yang ketawain duluan biar dia kabur. Kabur gue. Tapi pernah loh bro, gue ngerasain, pernah ngalamin itu bener-bener.
maksudnya lagi lewat gitu kan, udah lewat aja lah. Malah nggak kenapa-napa. Maksudnya gini, pernah gue teriakin, Iya. apa lu gitu, apa, mana kalian, mana, sambil ngumpet, mana kalian, gue bilang gitu. Maksudnya di belakang lu. Di sini mas. Nggak serius, pernah gue gitu sambil merinding bulu itu kan, sambil gue teriakin kayak gitu, mana kalian, berani ya kalian sini, mana, sambil ini kan ngegas juga.